Halo, selamat pagi anak-anak Miss. Miss harap semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Miss Teresia Padang dalam mata pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan topik pembelajaran kita hari ini yaitu arti dan alasan melayani. Mari disimak dengan baik ya video yang Miss kirim. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah menyertai kami. Terima kasih untuk hari baru yang telah Tuhan anugerahkan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat belajar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Minggu yang lalu kita telah membahas cerita tentang berkorban seperti lilin. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang arti melayani. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melayani diartikan sebagai membantu, menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan oleh seseorang. Dengan kata lain, melayani dapat berarti juga menjadi seorang hamba bagi orang lain. Nah, seorang hamba adalah orang yang selalu sedia untuk membantu dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tuannya. Contohnya, seorang pelayan toko buku. Pelayan toko buku bertugas untuk melayani setiap pengunjung yang datang mencari buku yang dibutuhkan. Nah, dari contoh yang tunjukkan bahwa melayani itu melibatkan dua pihak, yaitu yang pertama, siapa yang melayani, dan yang kedua, siapa yang dilayani. Sekarang pertanyaannya untuk anak-anak sekalian, siapa yang disebut sebagai pelayan? Maka yang disebut sebagai pelayan adalah setiap orang yang mengaku pengikut Kristus adalah pelayan Tuhan. Lalu, apa tugas seorang pelayan Tuhan di dunia? Nah, Rasul Paulus menuliskan surat kepada Timotius dengan mengatakan bahwa tugas seorang hamba Tuhan adalah melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan dan melakukan pekerjaan pelayan Tuhan dengan setia. Hal ini bisa dilihat nanti di dalam 2 Timotius 4 ayat 1-8. Melayani dengan cara memberitakan firman Tuhan bukan berarti kita harus berkhotbah seperti seorang pengkhotbah atau pendeta di gereja. Namun, melakukan firman Tuhan dengan setia melalui tindakan dan perkataan yang penuh kasih terhadap orang lain merupakan salah satu bukti pelayanan kita kepada Tuhan. Contohnya seperti berikut ini. Yang pertama, selalu mau mengatakan hal benar, tidak mau terlibat dalam perilaku yang jahat, menghibur teman ketika bersedih, dan yang terakhir mendoakan teman yang sedang dalam masalah. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa kita harus melayani? Nah, kita harus melayani karena Yesus telah terlebih dahulu memberi teladan bagi kita dalam hal melayani, yaitu dengan memberi dirinya untuk menghapus dosa-dosa manusia. Ini juga yang menjadi alasan mengapa kita harus melayani Tuhan, yakni karena pelayanan yang kita lakukan merupakan bentuk ungkapan syukur atau tanda terima kasih kita atas keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi, setiap orang Kristen harus melayani Tuhan, dan kita memang dipanggil untuk menjadi pelayan bagi Tuhan. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugasnya di rumah diperhatikan di dalam buku paket halaman 84, dikerjakan hanya bagian nomor 1 sampai dengan 3. Sekian dan terima kasih, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk teladan yang sudah Engkau berikan. Tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu mengikuti teladan-Mu dengan hidup saling melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekian dan terima kasih.